Siapa di sini yang setuju kalau index match itu gacor parah? Gimana nggak parah, teman-teman? Dengan fungsi index match saja, kita bisa fungsikan untuk membuat laporan, untuk membuat rekap laporan per individu. Apakah slip gajinya, apakah tunggakannya, kita bisa bukan laporan individunya berdasarkan dari database yang besar. Contoh kasusnya di sini. Nah, untuk kali ini kasusnya adalah surat tunggakan yang akan kita bagi per individu siswanya. Yang mana sumber data ini berasal dari database ini. Kemudian kita buatkan rekap masing-masing individunya. Pakai fungsi index match. Right. Langsung saja, ya kita langsung saja praktekkan gimana caranya menggunakan fungsi index match ini. Oke teman-teman, supaya hasil jenis pembayaran ini masuk ke kartu tagihan kita ini, kita pakai aja fungsi transpose teman-teman. Artinya kita ambil data horizontal, kemudian kita jadikan ke vertikal seperti ini. Kita transpose, kemudian kita ambil data jenis pembayaran ini supaya nanti dia dinamis teman-teman. Ketika kita rubah nama jenis pembayaran yang ada di kolom ini, di kartu tagihan kita juga berubah secara otomatis. Jadi JP ini singkatan dari jenis pembayaran. Nanti diedit saja di sini. Oke, di kartu tagihan ini juga akan berubah. Tapi bukan itu poinnya. Poin sekarang adalah fungsi index match-nya. Jadi kita akan melihat tunggakan siswa lunas atau masih ada hutangnya berdasarkan jenis pembayaran ini, yang mana sumber datanya di database ini. Jadi kira-kira index match itu kita akan mencari tunggakannya berdasarkan nomor absen, kemudian berdasarkan jenis pembayarannya. Berarti gabungan baris dan kolom. Nomor absen ke berapa? Misalnya 9. Pembayaran ke berapa? Misalnya JP4. Maka lunas. Nah, itu model pencarian indeks match itu seperti itu. Tapi biar jelas langsung aja kita praktekkan supaya mantap. Sama dengan indeks. Jadi kita minta tolong Excel untuk mengindeks atau mencari data yang ingin kita cari. Array-nya mana? Tumpukan datanya di mana? Berarti dari sini sampai ke sini. Oke, ini kita sebut dengan array-nya, tumpukan data yang mau kita cari. Tap 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 di indeks. Excel itu ngindeks gitu, dicarinya sendiri. Titik koma. Lihat nih sintaksnya teman-teman. Perhatikan sintaksnya. Row 6. Baris ke berapa? Nah, ini kan banyak data nih. Oke, baris ke berapa? Maka kita kembali ke kartu tagihan. Baris yang ada di sel D11 ini. Gitu ya. Kalau baris 1 dia akan ngindeks datanya. Set. Set. Baris 2, baris 3 berarti siswa 1 baris 1, siswa 2 baris 2, siswa 3 baris 3 kan gitu. Cara ngindeks datanya. Kemudian kita kunci langsung teman-teman. F4 sehingga ada dolar seperti ini. Kenapa dikunci? Karena kita mau copy rumus ke bawah nanti agar nggak bergeser. Biar nggak bertele-tele penjelasannya ya langsung aja. Oke. Sehingga muncul tanda dolar begitu. D11-nya berarti sekarang dia udah terkunci. Di copy ke bawah dia akan bakalan tetap D11. Karena rujukan pencarian datanya berdasarkan barisnya. Kemudian titik koma lagi. Excelnya nanya, oke kolomnya kolom yang mana? Nah kolomnya kolom yang mana? Kita biarlah match yang menentukan posisi kolom. Kolom apa? Ya tentu kolom di mana JP1 berada, di mana JP2 berada, di mana JP3 berada, dan seterusnya. Biarlah secara fleksibel match menentukan posisi kolomnya. Ah gitu cara berpikirnya. Lookup value-nya adalah tentu yang sel berisi jenis pembayaran itu. Oke, C16 sekarang. Biarlah match yang menentukan JP1 itu berada di kolom keberapa. Nah, kira-kira begitu pemahamannya. Titik koma, lookup array-nya maksudnya dari mana sampai mana kita mau lihat JP itu berada di kolom keberapa. Tentu dari array ini. Nah, ini kita sebut dengan lookup array-nya, teman-teman. Oke, biarlah Excel yang menentukan, biar match yang menentukan. Nah, kalau kasat mata kan kita nampak nih JP1 berarti kolom 1, JP2 kolom 2, JP3 kolom 3. Biarlah dia dinamis mencarinya gitu teman-teman. Tapi kita kunci lagi ya, jangan lupa dikunci lookup array-nya karena kita mau copy rumus ke bawah. F4 lagi. Oke. Kemudian titik koma lagi teman-teman. Alright, kita pilih pendekatannya adalah exact match yang nilainya persis sama. Selesai? Selesai teman-teman.
Sudah selesai, tinggal tekan enter. Yes. Nah, maka JP1 lunas. Baris satunya, baris duanya juga seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita kopikan rumusnya ke bawah. Tada, dapatlah semua hasilnya. Oke, dapatlah semua hasilnya. Jadi Excel index itu dia akan mencari data sesuai dengan baris yang kita pilih. Dan kolom ini match yang menentukan secara fleksibel. Kira-kira dapat enggak ya logikanya? Semoga dapat teman-teman. Silakan komen di kolom komentar. Like juga ya, bantu share juga teman-teman. Semoga ini menjadi insight baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.